めちゃくちゃに壊して。 Halo Sobat MSG, apa kabar? Selamat datang di MSG. Dan balik lagi bersama Abang Dut sebagai narator magang. Ya, masih magang terus pokok. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Up to You. Ya, sebenarnya ada sih judul Jepangnya, cuman panjang banget, jadi Up to You aja ya. Film ini berdurasi 1 jam 44 menit yang menceritakan tentang seorang pria yang memiliki banyak budak dan merupakan anggota asosiasi hampir kepleset ngomongnya, merupakan anggota asosiasi perbudakan, tapi budaknya selalu menghantui dan terjadilah di sini gejolak hati antara kebutuhan bercocok tanam dan penyesalan. Nah, ini dilematis memang. Ya, itulah untuk sinopsisnya. Dan mungkin udah pada penasaran. Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria dan wanita yang sedang berjalan. Perjalanan mereka terhenti di sebuah perlintasan kereta api yang palang pintunya akan tertutup. Di sini, wanita bersama pria itu sedang hamil. Tapi tak selang lama di depannya ada seorang wanita berambut pendek. Jelas saja pandangan pria itu teralihkan. Pria itu bernama Meguro dan wanita hamil itu ialah istrinya. Saat Meguro sedang mengamati wanita itu, tiba-tiba kereta pun lewat dan secara ajaib wanita itu berubah menjadi wanita berambut panjang dan berkacamata. Ternyata Meguro sedang berhalusinasi membayangkan seseorang. Setelah palang pintu terbuka, mereka saling berpapasan dan ternyata wanita berambut panjang itu memandangi balik ke arah Meguro. Sampainya di rumah, istri Meguro sedang menyiapkan sarapan sebelum berangkat bekerja. Di sini, istri Meguro sedang membahas mengenai kelahiran bayi pertama mereka. Kemudian Meguro mengeluh kepada istrinya yang melarang dirinya untuk minum, merokok, bahkan mengurangi jatahnya untuk bercocok tanam. Kemudian, waktu pun berganti. Saat Meguro berada di kantor, Meguro sendiri bekerja di sebuah majalah dan sekaligus menjadi fotografer di majalah itu. Kemudian, setelah jam istirahat, Meguro pergi menuju sebuah apartemen yang dimana di sana dia menemui seorang wanita yang menyambutnya dengan sangat ramah dan memanggilnya Tuan. Jadi Meguro ini seorang penikmat masokis. Apa itu masokis? Ya, semacam orang yang suka menyiksa atau disiksa dalam hal memupuk lahan hangat. Gitulah pokoknya. Kalau kalian mau tahu, bisa cari di Wikipedia. Saya nggak akan terlalu mendetail soal itu. Oke, next lanjut. Setelah itu, bagaikan raja, Meguro memerintah wanita itu untuk memainkan rudal antar benua miliknya dan dilanjutkan dengan memupuk lahan hangat milik wanita itu dengan sangat ganas. Pada malam harinya, Meguro datang ke sebuah bar yang dimana bar itu menjadi tempat berkumpulnya para pecinta perbudakan dan bertemu dengan sesama penggiat perbudakan. Saat di sana, Meguro ditawari dengan budak baru oleh pemilik bar. Pemilik bar itu bernama Samishi dan budak baru itu masih sangat segar dan masih muda. Sangat menggoda. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria berkacamata yang mendatangi mereka dan bertanya untuk mendaftar menjadi budak karena dia sangat penasaran dengan sensasi menanam benih dengan disiksa. Dan kebetulan di sana ada seorang wanita bernama Nami yang merupakan pelatih budak. Dia langsung mengajak pria itu ke sebuah kamar dengan berbagai macam alat penyiksaan yang sudah disiapkan. Kemudian pria itu melucuti seluruh pakaiannya. Tanpa pikir panjang, Nami langsung mencambuk pria itu bak seekor gembala yang tersesat. Waktu pun berganti. Kali ini giliran Meguro yang mendapatkan hadiah budak baru. Kemudian Meguro mengajak budak itu ke sebuah ruangan. Di sana dengan berbagai macam trik dan cara, Meguro memainkan budaknya. Budak baru itu kita sebut saja namanya adalah Asuna.
Asuna di sini meraung-raung karena siksaan Meguro. Setelah selesai, Meguro memfoto Asuna. Setelah pulang ke rumah, Meguro menjadi sosok yang sangat berbeda di depan istrinya. Dia menjadi suami yang baik dan penyayang, yang tengah menunggu kelahiran anaknya. Tapi di saat dia sedang duduk sendiri, dia selalu mengingat seorang wanita berambut pendek di awal cerita tadi, di mana dia merupakan budak Meguro dulu. Besok harinya, saat Meguro sedang asik minum-minum di bar langganannya, datang seorang wanita yang berpapasannya tempo hari di rel kereta api. Gadis ini bernama Kimi. Kemudian Meguro mendatangi Kimi dan menanyakan apa yang kau lakukan di sini. Kimi menjelaskan kalau dia pernah melihat Shimizu saat melatih budak. Dari sana Kimi merasakan sensasi tak tertandingi. Dari situ Kimi memutuskan untuk mendaftar menjadi budak. Ya kayak daftar sekolah ya Mbak Kimi ini. Kemudian karena mendengar alasan Kimi, Meguro mengajak Kimi menuju sebuah ruangan dan pelatihan pun dimulai. Dan Meguro menjadi semakin panas saat Kimi menjelaskan kalau Kimi menjadi tertarik dengan Meguro saat Kimi dan Meguro berpapasan di perlintasan kereta api. Setelah selesai latihan, Meguro memberikan perintah pada Kimi untuk merubah penampilannya agar tidak terlihat culun. Tanpa pikir panjang, Kimi mengiyakan permintaan tuannya itu. Setelah Kimi merubah penampilannya, Meguro dan teman-temannya jadi sangat terkejut. Kemudian Meguro jadi sangat bersemangat melakukan pemupukan lahan hangat milik Kimi. Saat Meguro mengajak Kimi ke sebuah kamar, tanpa peringatan Meguro melucuti semua pakaian Kimi. Dan Meguro mulai menyiksa Kimi. Bukannya minta ampun, Kimi malah sangat menikmati perlakuan Meguro. Tapi saat sedang asik-asiknya, HP Kimi berdering dan dia mendapatkan pesan dari pacarnya. Jelas saja Meguro menjadi sangat marah karena seorang budak tidak boleh memiliki pacar dan Kimi harus memutuskan pacarnya itu. Besok paginya Kimi menemui pacarnya. Kita sebut saja pacarnya bernama Mihara. Kimi menemui Mihara untuk memutuskan hubungan mereka. Dari sini Mihara tampak sangat tidak terima dengan keputusan Kimi sepihak. Tapi Mihara tidak bisa menahan Kimi untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Meguro mengajak Kimi ke kantornya. Di sana, Meguro mulai memupuk lahan hangat bersama Kimi dengan berbagai gaya dan metode. Setelah itu, berganti ke studio foto. Di sana, Meguro menyiksa Kimi sambil difoto. Kemudian melanjutkannya dengan menanam benih. Beberapa hari kemudian, saat Kimi sedang bekerja di toko buku, Kimi melihat majalah dari perusahaan Meguro yang dimana cover depannya bergambar Kimi. Jelas saja Kimi menjadi tersipu malu dan bangga karena foto dirinya berada di cover majalah. Beberapa hari kemudian, Kimi bertemu dengan Meguro yang berada di taksi. Meguro memberikan sebuah hadiah kecil, sebuah kalung kepada Kimi karena Kimi sudah lulus menjadi budak yang baik dan benar. Kejutan tak sampai di situ saat Meguro dan Kimi tiba di bar langganan mereka, disambut oleh teman-temannya untuk merayakan kelulusan Kimi menjadi seorang budak dengan riang dan gembira. Tapi tiba-tiba di saat di tengah pesta ada seorang perempuan yang mencari Meguro, yang mana wanita ini ialah wanita yang berada di awal cerita. Wanita ini mencari Meguro karena merasa dia telah dicampakkan oleh Meguro yang sudah memiliki mainan baru. Kemudian Meguro berusaha mengusir wanita itu. Terjadi aksi saling dorong. Kemudian wanita itu meraih sebotol minuman, kemudian memecahkannya dan mengejar Meguro keluar bar sambil membawa pecahan botol itu. Sesampainya Meguro di sebuah perlintasan kereta api, saat Meguro sedang lari, pintu perlintasan tertutup karena ada kereta yang akan lewat. Meguro pun tersudut, tak bisa kabur lagi, dan berhasil meraih Meguro dan menggigit pundaknya. Semacam Dracula ya.
Kemudian waktu pun berganti saat Meguro sudah berada di sebuah ruangan dan tengah diperban oleh Kimi. Di sini bayangan wanita yang selalu membayangi Meguro juga muncul. Gadis yang selalu menghantui Meguro. Kemudian Meguro duduk dan menceritakan kalau bayangan wanita yang selalu melihat Meguro merupakan salah satu mantan budaknya, yang dimana Meguro sudah sangat cocok dengan budak itu. Tapi dia pergi meninggalkan Meguro karena diminta mantan suaminya untuk kembali. Karena itu Meguro menjadi sangat trauma dengan budak-budaknya. Katanya trauma tapi tetap aja nanam benih. Kemudian besok siangnya Meguro meminta Kimi untuk menghubungi mantan pacarnya dan meminta Kimi dan mantan pacarnya untuk melakukan pemupukan di depan Meguro. Awalnya Kimi ragu, tapi karena perintah dari Meguro dan Kimi tidak bisa membantahnya. Lalu di suatu kamar mantan pacar Kimi datang dan heran dengan apa yang dilakukan oleh Kimi. Mantan pacar Kimi marah dengan kalung yang dia pakai. Saat mantan pacar Kimi akan pergi, Meguro mencegahnya dan mengatakan, "Pupuklah lahan hangat milik Kimi tepat di depanku." Lalu terjadilah perbincangan dengan sangat alot antara keduanya. Kemudian mantan pacar Kimi mengiyakan Meguro dan mulailah bercocok tanam di depan Meguro. Saat bercocok tanam, bayangan wanita yang selalu menghantui Meguro pun muncul terus menerus dalam sesi pemupukan ini. Bayang-bayang yang selalu muncul membuat Meguro tidak tahan dan menghentikan mantan pacar Kimi dan mengusirnya keluar kamar. Ya, belum selesai diusir keluar, gimana itu rasanya. Lalu setelah itu Meguro membebaskan Kimi dari tugas perbudakannya. Kemudian berjalan pergi. Tak selang lama Meguro kembali ke bar. Di sana dia menemui Nami dan mengatakan kalau Meguro ingin menjadi budak. Ini dilakukan untuk menebus semua kesalahan terhadap budak-budaknya. Lalu Nami mulai menyiksa Meguro sebagai bentuk dari pelatihan. Beberapa hari kemudian Meguro tengah berada di rumah sakit untuk menemani istrinya dalam proses kelahiran. Tapi walau tengah berada di tengah proses kelahiran, bayangan budak-budak Meguro datang dan menghampiri. Tapi Meguro kali ini bisa menyikapi dengan lebih tenang dan sabar. Dan film pun berakhir. Ya, itulah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil apa ya? Puaskanlah dirimu tapi jangan sampai menyesal. Aduh, gak jelas banget ya. Ya udahlah, oke. Thank you for watching. Apalagi ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, itu aja. Ya, buat nambah-nambah viewer lah. Oke, terima kasih.